Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan biudurikum fi barnamij keluarga jannah. Baiklah, teman-teman semuanya, khususnya para mahasiswa Bunda dan siswa Bunda Al, pada pembelajaran bahasa Arab dan intensif qiraatul kutub hari ini, ya, kita akan membahas atau belajar membaca kalimat dalam bahasa Arab, ya. Nah, pembelajaran ini Bunda Al mengambil contoh-contoh latihan atau soal yang ada di buku Linasiin halaman 7, ya. Ini yang membahas tentang al-masjidu, ya. Tuh. Nah, ini bisa dilihat langsung saja gitu ya. Tapi sebelumnya silakan kita berdoa terlebih dahulu, semoga dimudahkan untuk memahaminya, semoga dimudahkan untuk mempelajarinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Oke. Tadribat. Nah, ini adalah tadribat ya. Ini jamak dari tadribah ya. Itu artinya latihan gitu ya. Jadi ini tadribat. Tadribat ya. Tadribatun. Nah, sekarang alif jimba di sini. Kira-kira bagaimana cara membacanya? Ini cara membacanya, ini adalah kata perintah karena ini perintah untuk menjawab latihan-latihan di bawah ini ya. Nah, ini adalah ajib ya. Ajib itu artinya jawablah ya. Ajaba yujibu ya, itu menjawab. Nah, ajib jawablah. Ini an ya atau anil ya. Anil as'ilati. Ingat, ketika ada huruf jer, maka kata setelahnya harus berharokat kasroh ya. Anil as'ilati. As'ilah ini jamak dari soal ya. Kalau soal itu satu soal, kalau su'alani dua soal, as'ilah ini jamak dari soal-soal. Jadi soal-soal. Dijawablah tentang atau dari soal-soal al-atiyah. Ya, ini ya. Al-atiyah ini sifat dari as'ilah ini tadi. Ingat, sifat itu harus mengikuti yang disifatinya dalam semua hal. Ketika ada alif lam yang disifatinya, maka sifatnya juga ada alif lam. Ketika harokatnya kasroh, maka ini juga nanti akan kasroh. Nah, ketika ada tak marbutoh atau mu'annas yang disifatinya, maka sifatnya juga harus mu'annas. Al-as'ilati al-atiyati ya, begitu cara membacanya. Tiyati tuh. Mohon maaf, ini kameranya ketika didekatin blur ya. Jadi dia tidak mau terlalu lama untuk dekat. Nah, bisa dilihat kan? Nah, blur lagi. Oke. Maaf. Nah, kita lanjut ke soal pertama ya. Di sini kita tidak akan menjawab soalnya, tapi Bunda Al akan mengajak cara membacanya ya. Di sini ada kata tanya atau istifham. Kalau yang sudah biasa atau sudah pernah atau sering mempelajari bahasa Arab, maka yang sudah paham ini cara membacanya adalah limadza ya. Madza ya. Limadza itu artinya kenapa atau mengapa. Nah, ini sudah dibantu ada harokat dhammah di situ. Ingat kalimat limadza tusri'.
Nah, berarti ini adalah yusri'u ya. Limadza yusri'u? Nah, ini sudah jelas Muhammadun ya. Nah, limadza yusri'u Muhammad? Kenapa Muhammad cepat-cepat ya? Oke, silakan lihat. Lanjut ke kalimat yang kedua. Ada kata tanya atau istifham lagi di situ, man ya. Ingat, ini bukan mana atau mani atau manu cara membacanya, tapi man ya. Man, kemudian ini ada kata kerja zahaba, yazhabu ya. Ingat, fi'il yazhabu ya. Man yazhabu ya. Ini cara membacanya bagaimana? Ini bersama artinya yaitu ma'a ya. Man yazhabu ma'a Muhammad, seperti ini tadi mengharokatinya. Nah, ini ada huruf jar. Bagaimanakah cara membacanya ini? Ila ya, itu. Ila ke. Nah, ini wah, ini sudah jelas sekali bisa. Cuma tinggal harokat dalnya ini huruf akhir. Apakah da, di atau du ya? Cara membacanya sesuai dengan i'rabnya. Nah, kita lihat amil sebelumnya ada huruf jar. Maka cara membacanya adalah dengan dikasrohkan karena huruf jar ini menjerkan atau mengkasrohkan kata setelahnya ya. Jadi ini menjadi ilal masjidi. Jadi man yazhabu ma'a Muhammad ilal masjidi ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Man itu sudah sama seperti di atas ya. Kemudian ini, nah ingat kalau ke dalam percakapannya al-imam yadkhulul masjid, berarti ini adalah yadkhulu ya. Man yadkhulu al-mas. Nah, ketika kedudukannya seperti ini, maka masjidnya dibaca apa ya? Maksudnya i'rabnya, kedudukannya sebagai apa, kemudian cara membacanya bagaimana? Man yadkhulul masjid. Di apa du kira-kira? Ayo. Oh, maaf. Nah, agak menjauh dikit baru bisa ya. Kalau tidak blur. Ada yang bisa barangkali? Insya Allah mahasiswa dan siswa Bunda Al pada pinter-pinter. Jadi ini man yadkhulul, ini ada kalimat fi'liyah di sini ya. Yadkhulul mas, yadkhulu ini ada fi'il dan fa'ilnya di sini. Fa'ilnya ini ya, ini menunjukkannya berarti dia huwa. Kemudian masjid ini sebagai maf'ul bi. Ingat maf'ul bi. Maf'ul bi itu adalah objek. Jadi objek itu harokatnya harus mansub atau fathah. Harokat dasarnya. Maka man yadkhulul masjidah gitu ya. Kenapa dah? Karena al masjid adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih itu cara membacanya adalah mansub ya atau nasab. Jadi man yadkhulul masjidah, siapa yang masuk ke masjid. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal keempat. Nah, ini ada kata tanya aina, itu artinya di mana ya kan. Nah, di sini lihat ada ta, sod, lam sama ya. Kira-kira bagaimanakah itu cara membacanya? Sudah jelas sekali. Seperti kita niat salat, usolli az-zuhra. Nah, berarti ini tusolli ya, tusolli. Aina tusolli az-zuhra? Di mana kamu salat zuhur?
Wah, Bunda Al langsung nulis Az-Zuhro. Kenapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kenapa Az-Zuhro bukan Az-Zuhri, bukan Az-Zuhru? Karena seperti di atas tadi, sini ada fi'il dan fa'il, kemudian di sini adalah maf'ul bi. Kamu sholat zuhur, jadi zuhur itu sebagai maf'ul bi atau objek ya, maka harokatnya mansub dan dia harokatnya adalah nasab atau fathah. Ini harokat dasarnya. Aina tusolli az-zuhra, di mana kamu sholat zuhur ya. Jadi bukan ri, bukan ru ya, karena posisinya ini sebagai maf'ul bi. Nah, sekarang lanjut ke soal yang terakhir ya. Ini ada kata tanya hal. Nah, hal ini apakah ya? Kemudian sini ada huruf jar, ingat fi seperti biasa. Ini ada mim, dal, ro, sin, ta. Ya, ini seperti biasa. Insya Allah yang sudah bisa madrasah ya. Cuma tinggal taknya ini harokatnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu cara membaca kata tersebut itu yang berubah itu adalah huruf akhirnya ya. Huruf-huruf yang lainnya itu seperti biasa harokatnya, cuma huruf akhirnya itu yang berubah, kecuali kalau kata-kata yang mabni ya, itu nggak berubah, seperti nama orang, nama tempat itu nggak berubah. Tapi kalau misalnya yang kata-kata lain, maka itu bisa berubah sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan i'rabnya. Nah, hal fil madrasah ti ta tu, ketika setelah ada huruf jar begini ingat ya, pasti ada yang jawab di rumah menjirkan atau mengkasrkan kata setelahnya ya. Maka menjadi fil madrasah di ya. Hal fil madrasati, apakah di sekolah? Nah, ini mim sin jim dal. Jadi itu masjid ya. Nah, yang kita bicarakan di sini nanti harokat dalnya, apakah du, da, di atau dan, din, dun barangkali. Ketika dia tidak ada alif lam, maka dia harokatnya harus tanwin ya, itu dalam bahasa Arab. Jadi fungsi alif lam di depan dalam kata dalam bahasa Arab itu adalah untuk tanwin dan tidaknya. Jadi nanti dia ada namanya, kalau dalam pembagian isim itu ada ma'rifah dan nakirohnya, khusus dan umumnya begitu ya. Nah, di sini masjidin apa masjidan ini kira-kira harokatnya. Kalau kita lihat dan teliti ya, fil madrasah ini adalah, menurut Bunda Al ini adalah khobar muqaddam ya. Nah, ini adalah mubtada'nya, masjidun ini mubtada'nya. Jadi karena dia mubtada, maka harokatnya adalah masjidun ya. Mubtada itu harokatnya marfu atau rofa atau dhammah ya. Nah, karena ini bisa dibalik, ketika tidak ada kata tanya maka fil madrasah masjidun. Terus atau ketika misalnya di mubtada'nya diawalkan maka masjidun fil madrasah. Jadi dalam pembagian jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, ingat. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, ismiyah ini bagian-bagiannya yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, khobarnya dalam kondisi tertentu itu khobarnya bisa didepankan gitu ya. Walaupun susunannya itu adalah mubtada di depan, khobar di belakang gitu ya, awalnya. Nah, bisa jadi dalam suatu kalimat khobar itu bisa didepankan, kemudian mubtadanya di belakang, itu setelahnya ya, seperti ini contohnya. Hal fil madrasah masjidun, apakah di sekolah ada masjid gitu ya. Nah, jadi ini adalah masjidun ya, sebagai mubtada muakhir itu namanya, mubtada yang diakhirkan. Oke, para mahasiswa dan siswa Bunda, bahkan teman-teman semuanya yang ikut belajar pada hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi
Mari kita berdoa semoga wabah yang melanda dunia dan negara kita ini segera berakhir ya. Corona segera pergi, virus corona segera pergi ya Allah dari dunia ini dan dari negara kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena ini hari kedua Ramadan, maka Bunda Al juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga dengan Ramadan tahun ini kita semakin berkah, semakin takwa, semakin soli dan soleha, semakin mulia, dan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita semoga saja husnul khotimah. Mari kita berdoa selalu untuk minta husnul khotimah kepada Allah, dan kita amalkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal, ya, yang artinya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepadamu, ya, min azabil qabri min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah hidup dan mati, maksudnya dari terhindar dari fitnah yang saat hidup maupun saat kita setelah meninggal, ya. Kemudian wa min fitnati masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mari selalu berdoa kepada Allah semoga kita husnul khotimah dan kelak di akhirat mendapatkan surganya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih Bunda Al ucapkan seikhlas-ikhlasnya dan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah dukung channel Keluarga Jannah. Terima kasih. Semoga berkah dan manfaat apa yang telah dilaksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.